got so motherfucking design on right now. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Mida dan yang kedua Diva. Kami membahas tentang pengembangan karakter Kristen dalam keluarga. Nah, keluarga Kristen ini merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keluarga ini ada untuk melakukan misinya Tuhan atau misi Allah, yaitu kasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Jadi, pusat pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani yang berdampak bagi generasi selanjutnya itu melahirkan keturunan ilahi. Saudara dapat membacanya dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya." Nah, hidup itu mewarisi dari generasi masa lalu dan akan mewariskan kepada generasi yang masa yang akan datang. Nah, wariskan iman kepada Kristus, teladan hidup atau karakter dan kesempatan pendidikan yang baik. Nah, yang berikutnya karakter dalam pendidikan Kristen. Nah, pengertian karakter dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau yang disebut dengan tabiat, watak, dan kepribadian. Saudara dapat membacanya dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Jadi orang itu menajamkan sesamanya. Nah, Allah itu membentuk karakter kita itu melalui pasangan, anak, atau orang tua. Saudara dapat membacanya juga dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Jadi kita tuh belajar menerima kelebihan dan kekurangannya. Yang pastinya kita harus merespon positif, sabar, murah hati, mengampuni, dan menolong. Nah, di sini juga ada cara pembentukan karakter lewat apa? Yang pertama, keteladanan. Yang pastinya teladan itu harus jujur, oleh, suka menolong, suka memberi. Dan yang kedua, komunikasi, yaitu berbagi prinsip, nilai-nilai hidup, dan pengalaman. Nah, selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Diva. Nah, di dalam Alkitab ada contoh-contoh yang termasuk contoh yang baik dan juga contoh yang buruk. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu contoh yang baik. Contoh yang baik kita bisa lihat kepada Samuel. Samuel merupakan orang yang takut akan Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, percaya Yesus, rajin beribadah dan juga melayani. Nah, Samuel menghargai orang tua, sopan, berkomunikasi dengan baik, pribadi berintegritas, tidak merugikan orang lain. Nah, kalau yang tadi saya menjelaskan contoh yang baik, dan selanjutnya kita masuk pada contoh yang buruk. Siapa ke contoh yang buruk itu? Imam Eli. Imam Eli memiliki dua orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, yang kita lihat di sini bahwa Imam Eli tidak mendidik dan memberikan teladan kepada Hofni dan Pinehas, dan akhirnya tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menghargai
Bahkan anak-anak Imam Eli ini pun berzina. Dan mereka tidak peduli. Mereka tidak menghormati orang tua, suka melakukan kekerasan. Dan pada yang selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dalam Alkitab, yaitu sebuah keluarga yang memberikan contoh-contoh yang baik. Yang pertama yaitu keluarga Nuh. Keluarga Nuh melahirkan generasi yang baru. Nah, dari keluarga Nuh ini maka ada keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, dan juga Yusuf. Ini dikatakan bahwa 4 generasi yang menggenapkan rencana Allah. Yang selanjutnya yaitu keluarga dari Filipus. Filipus ini merupakan seorang diaken dan penginjil. Nah, Filipus mempunyai 4 anak. Nah, di 4 anak ini mendapatkan sebuah karunia nubuatan. Dan kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-21 ayatnya yang ke-9. Nah, di sini saya mau katakan bahwa wajib kita memahami dan mengetahui bahwa anak belajar dari kehidupan seperti yang contoh-contoh tadi yang sudah kita lihat, bahwa jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia pasti akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali dirinya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan dirinya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka dia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia akan belajar menghargai. Bagaimana menghargai temannya, orang tua, sahabat, keluarga, bahkan siapapun. Nah, selanjutnya kita masuk dalam dasar pengembangan karakter, keadilan, dan perdamaian dalam keluarga. Di sini kita meneladani Tuhan Yesus, Raja Damai. Dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-21, juga Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Nah, demikian beberapa penjelasan dari kami mengenai ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Audio Jungle.